Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya yang soleh dan soleha? Pastinya kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak ibu, kalian harus tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anak ibu, kita kembali ke pembelajaran matematika, masih di bilangan bulat, tapi sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari operasi bilangan bulat. Baik anak-anak, lihat perhatikan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dapat dipergunakan untuk mempermudah kita melalui perhitungan. Nah, dilihat ya. Yang pertama, ini ada sifat komutatif, nanti ada sifat asosiatif, juga ada sifat distributif. Kita mulai dari yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kita lihat ya. Contohnya, 6 ditambah 7 akan sama dengan 7 ditambah 6. Betul tidak? Ya. Nah, maka 6 ditambah 7 itu hasilnya adalah 13. Sedangkan 7 ditambah 6 juga hasilnya 13. Jadi ini adalah penjumlahan, ya, bisa sama. Kemudian 24 ditambah 9. Apakah sama dengan 9 ditambah 24? Ya, ternyata sama ya. Kemudian 13 dikurang 15. Apakah sama dengan 15 dikurang 13? Berapa 13 dikurang 15? Ya, hasilnya adalah negatif 2. Ya, kemudian 15 dikurang 13 adalah 2. Berarti negatif 2 tidak sama dengan 2. Kita lihat lagi. 9 dikali 8. Apakah sama dengan 8 kali 9? Ya, ternyata sama. 9 kali 8 berapa? 9 kali 8 itu adalah 72. 8 kali 9 juga 72. Berarti sama ya. Kemudian 13 dikali 7. 13 kali 7 apakah sama dengan 7 dikali 13? Oke, ternyata sama. 91 sama dengan 91. 15 dibagi 5. Apakah sama dengan 5 dibagi 15? Kita lihat. 15 dibagi 5 adalah 3. Sedangkan 5 dibagi 15 adalah 1/3. Maka 15 dibagi 5 dengan 5 dibagi 15 tidak sama. Kesimpulannya adalah sifat komutatif berlaku hanya pada penjumlahan dan perkalian. Dilihat, A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Tapi perhatikan, A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Ya, ini adalah sifat apa tadi? Komutatif atau pertukaran. Ya, kita lanjutkan dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat pengelompokan mengelompokkan bagian yang mudah kita mengerti. Contohnya adalah, lihat ya, 22 dikali dalam kurung 8 ditambah 17. Ya, mana yang lebih mudah? Maaf ya, ini ditambah. Nanti kalian di rumah tolong diperbaiki 22 ditambah dalam kurung 8 tambah 17. Bukan dikali ya. Kemudian sama dengan 22 tambah 8 tambah 17. Sekali lagi nanti diperbaiki 22 tambah. Ya. Nah,
Kenapa Ibu bikin 22 tambah 8 yang di dalam kurung, bukan 22 tambah 17? Karena 22 tambah 8 hasilnya nantinya belakangnya 0. Jadi lebih mudah dijumlahkan. 30 ditambah 17 sama dengan 47. Baik, kita lanjutkan. 16 ditambah dalam kurung negatif 36 tambah 14. Mana yang lebih mudah kita jumlahkan? Ya, 16 ditambah dalam kurung 36 tambah 14. Karena 16 tambah negatif 36 hasilnya adalah negatif 20. Boleh diulangin ya. 16 ditambah dalam kurung negatif 36 tambah 14 sama dengan 16 ditambah dalam kurung negatif 36 tambah 14. Sama dengan negatif 20 ditambah 14. Berapa hasilnya? Sama dengan negatif 6. 20 dikali dalam kurung 7 kali 8 sama dengan ya yang lebih mudah. 20 dikali 8 kali 7. Ya, hasilnya adalah 160 kali 7 sama dengan 1120. Ini satu lagi ya. 25 dikali dalam kurung negatif 4 kali 13. Mana yang lebih mudah kita kelompokkan? Yang lebih mudah adalah 25 dikali dalam kurung negatif 4 kali 13. Ya, sama dengan negatif 100 kali 13. Sama dengan negatif 1300. Sampai di sini anak-anak paham? Insya Allah paham ya. Baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian latihan soal. Dilihat, ini hanya melengkapi titik-titik di bawah ini ya. Nah, kalian lengkapi. 15 ditambah dalam kurung negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah cari angka yang belum ada. Ya. Oke. Kita lanjut dengan latihannya ini. Kalau yang ini adalah selesaikan soal di bawah ini. Pakai jawabannya. 24 ditambah 26 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan berapa hasilnya. Ya. Boleh teruskan. Nah, jadi kalian harus ada hasil ya. Kalau yang tadi hanya melengkapi, kalau sekarang ada hasilnya. Oke. Ditulis soalnya, harinya, kemudian materi Bu Leli ditulis semuanya. Baik anak-anak. Anak-anak semuanya, demikianlah materi dan latihan soal hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Baik, anak-anak semuanya, ya sebelum Ibu akhiri, marilah sama-sama kita membaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menyimak pembelajaran Bu Leli. Selalu semangat belajar walaupun kita masih belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.